sesuatu yang konsisten akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga ada kata-kata yang seperti ini, Kak. Seseorang itu akan terlihat hebat kalau dia mengasah satu potensi 1000 kali daripada dia mengasah 1000 kali potensi hanya satu kali. Oke, Jadi tepuk anak muda, tangan dong teman-teman. Kuat hari ini. pemuda-pemudi di seluruh Nusantara, kita kalau memang ingin ahli di bidang desain, ingin ahli di bidang entrepreneur, buka usaha, ingin ahli di bidang hukum misalkan ya. Kalau misalkan kita hanya mengasah hanya satu kali, semua potensi kita asah. Desain, piano, gitar, kita asah semua, tapi cuma satu kali. Ya udah, kita gak bakal hebat gitu loh, Kak. Tapi kalau misalkan Kak Nabila, kalau misalkan pemuda-pemudi di rumah masing-masing dari Sabang hingga Merauke mengasah satu potensi diulang sebanyak 1000 kali lebih, saya yakin, seyakin-yakinnya potensi tersebut akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Like that. Keren. Itu, Kak. Mantap banget. Kalau motivator yang ngomong emang beda ya. Hawanya tuh hawa-hawa positif gitu. Kemudian kalau mood tadi ya, Kak, sampai Gimana? gimana sih Kak nggak moodnya? Maksudnya nggak Kalau moodnya tuh sampai yang kayak gimana gitu? gimana, Kak? Nggak moodnya itu sampai gimana? Maksudnya sampai Kalau nggak sih keluar kali seharian? nggak, kalau gamutnya saya ya, ini kita buka-bukaan juga karena saya juga manusia, tidak sesempurna di sosial media gitu loh. Iya. Saya moodnya itu paling cuma nunda doang. Cuma nundanya itu mengerjakan sesuatu yang lain yang juga produktif. Wes. Paham? Jadi gamutnya Keren saya ini. juga masih, gamutnya saya misalkan saya males speaking ya, saya kadang ngelakuin hal-hal yang berbeda. Contoh realnya, contoh spesifikasinya adalah saya nggak ada mood untuk membuat konten motivasi, tidak ada greget untuk membagikan tips jadi MC, entah story melalui ketikan maupun video. Maka saya belajar apa? Belajar nyanyi, Oh, yang cover kemarin itu lagu. ya? Ya bisa bisa jadi salah satu contoh gitu kan ya. Jadi hidup itu tidak harus itu saja gitu kan. Tapi saya tidak meninggalkan apa yang sudah saya bangun bertahun-tahun itu, apa, public speaking. Artinya hanya ingin merehatkan keadaan sejenak, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan itu niat saya. Gini, Kak, niat saya mau belajar hal baru, mau mencoba cari pengalaman dan ingin menambah pengetahuan. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Ya memang Amin. nyanyi menurut sebagian orang nggak baik, katanya suara atau pendengung apa gitu kan. Cuma kan buat inovasi kegiatan kita juga nggak ada salahnya gitu loh, Kak. Iya nggak? Iya, iya, benar. Makanya kemarin Biar kayak nggak kayak monoton gitu ini ya. Itu juga termasuk public speaking lo tetap ngomong. ya Nyanyi gimana biasanya kan di yang depan orang juga, tetap public speaker. yang ingin saya rajut kan memang saya ingin tes mental, Kak. Makanya kemarin ya kalau misalkan saya praktekkan di sini ini suaranya agak sembang ya karena saya lagi flu, teman-teman. Pemuda-pemudi dari relasi Kak Nabila Fuadina kemarin kan nyari lagu yang agak viral, dan jujur itu nggak sampai 1 jam saya persiapannya. Sebelumnya saya nggak pernah ngafalin lirik itu, Oh, wow, serius. Tapi keren pernah ya. lihat di TikTok, di YouTube mungkin ya, yang viral sekarang Sinidin Sidan di Suaka. Makanya kemarin itu salah aku juga karena jatuh cinta gitu kan. Insan Asik. seperti dirimu, seanggun bidadari. Ya kayak gitu lah kalau Serasa misalkan disuruh dinyanyiin nari. ya.
Ya kan anak speaking memang suka ini sih, suka tantangan kalau Alvin sendiri gitu kan. Suka Hmm, mencoba sesuatu yang baru dan tidak merugikan orang lain. Selama itu baik buat inovasi dan pengalaman, why not? Kenapa wes, tidak? asik. Terus ngomong-ngomong soal public speaking nih Kak, kayaknya Heeh. aku tertarik sama profilnya tadi waktu di YouTube. Ada Winsa Public Speaking. Gimana tuh? Gimana tuh? Coba tutup kameranya. Nah, itu dia kaosnya Winsa Public. Benar. Itu termasuk mimpi yang keberapa sih Kak? Termasuk mimpi besar nggak sih? Berubah ya Wah, dikit ya. Wah. berubah. Kaget, Ya kaget. biar kayak orang-orang gitu kan. Ya kalau mengenai public speaking, karena ini sharing season ya teman-teman, tidak ada hal yang formal harus pakai jas atau hem, kemeja, ikat pinggang, kemudian kaos kaki dan lain sebagainya. Kita bebas lah berpenampilan apa aja, yang penting tidak merugikan orang lain. Ya, mengenai public speaking nih Kak Nabila, memang itu menjadi salah satu impian besar saya. Terkhusus di semester 5, saya tuh berpikir apa sih yang bisa saya berikan kepada orang-orang sekitar, apa sih yang bisa membuat hal itu tuh diminati oleh orang banyak. Ya ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjawab, memberikan pemikiran, memberikan ide, kesempatan untuk saya terus belajar. Sehingga alhamdulillah walaupun ada berbagai kendala, hambatan, bagi saya tuh kayak iya hal yang mudah dilewati gitu loh Kak. Dan itu berdasarkan keyakinan saya juga. Mengingat saya nggak punya uang lebih nih untuk itu, karena saya juga belum bekerja yang digaji bulanan dan lain sebagainya. Cuma saya tuh tetap yakin bahwa komunitas Uwinsa Public Speaking akan diminati oleh banyak mahasiswa. Akan melahirkan pembicara-pembicara hebat, profesional, komunikatif, dan luar biasa. Sehingga tepatnya pada 2019 saya semester 6 mau ke 7, saya sudah mulai izin konsultasi sowan ke senior-senior yang lebih lebih senior daripada saya. Alhamdulillah respon dari beliau-beliau itu mendukung, setuju gitu dong. Jadi dari situ ke alhamdulillah Februari 2019 itu oprek pertama untuk angkatan perdana. Lahirlah Winsa Public Speaking yang sekarang misalkan Alhamdulillah. ada nama Alvin Hoiron, terkenalnya udah foundernya Winsa Public Speaking nih. Keren teman-teman. Jadi perjuangannya tuh yang mengesankan tuh apa sih Kak? Kan kita kalau punya mimpi itu misalkan perjuangannya berat banget itu bikin diri kita tuh semakin mengenang banget dan effort kita tuh jadi kayak alhamdulillah nih aku senang banget karena usaha aku selama ini tuh menghasilkan gitu. Apa aja tantangan yang udah dihadapi dalam mendirikan Winsa Public Speaking Dok? Seru nih bahasnya. Mungkin teman-teman juga ada yang kepikiran buat buat suatu komunitas mungkin ya untuk mengembangkan diri. Nanti bisa disimak informasi dari Kak Alvin ini perjuangannya apa aja nih. Ya perjuangannya mulai dari awal dulu, masalah kesabaran, kemudian tidak boleh terlalu baper terhadap keadaan, dan berani berkorban entah dari pemikiran, tindakan, maupun finansial. Karena Semuanya ya. organisasi baru kayak
udah nggak dapat DPP, dana penunjang pendidikan, SDM-nya pun juga amburadul, mereka lebih memprioritaskan organisasi-organisasi lain. Ya udah, pengalamannya dulu dari awal berdiri, saya punya kesan yang saya yakin hingga saya berkeluarga pun, saya tidak mudah untuk lupa. Apa yang dimaksud? Mulai dari buat pamflet sendiri, caption sendiri, broadcast sendiri, ngajak ayo yang mau latihan, ayo kita kumpul. Di foto lokasinya buat di-share di grup sendiri. Terus yang ngisi juga saya sendiri, yang mutu saya sendiri, yang nge-up, nge-posting di IG atau akun UPS, Uinsha Public Speaking, saya sendiri. Yang nge-share linknya ke grup juga saya sendiri. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kekuatan, kesanggupan, dan tentu semangat, sehingga seiring berjalannya waktu ada beberapa orang yang peduli, ada beberapa orang yang mau membantu, bergabung, mendesainkan, siap menjadi pengurus. Hingga sekarang alhamdulillah tahun 2021, tahun kemarin, kita sudah harlah hari lahir Uinsha Public Speaking. Yang kedua, itu eventnya kita mengadakan webinar internasional dengan 5 pembicara. Keren. Salah satunya adalah orang atau pria yang saat ini sedang tatap muka dengan Nabila Fuadina Esos. Keren. Salah satu pembicara dari 5 orang tersebut. Kalau tantangannya sampai sekarang masih banyak yang seleksi alam, terus menjadi anggota tapi nggak pernah aktif. Itu wajar. Semua organisasi pasti ada yang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri. Maka bagi teman-teman yang mendirikan komunitas atau yang menjadi pengurus di UKM, UKK maupun Ormek, organisasi ekstra, jangan mudah baper teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat orang lain harus sama dengan apa yang kita mau. Tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya memberikan informasi, mengayomi. Kalau dia tidak mau ikut, bukan hak kita untuk melarang dia untuk tidak ikut. Karena semuanya punya hak, semuanya punya prioritas. Gitu. Sehingga alhamdulillah sekarang sistem UPS lebih bagus, lebih keren, lebih profesional, dan karena Bila juga bisa tahu teman-teman pemuda-pemudi di seluruh Nusantara dari Sabang hingga Merauke, seluruh planet bumi, Mars, Jupiter, Merkurius dan sebagainya, dan saudaranya wa akhwatuha, UPS di bulan Februari akhir bakal harlah yang ketiga. Dan saksikan, stay tune juga apa yang bakal diberikan oleh teman-teman pengurus. Untuk tahun ini saya tidak akan begitu ikut campur gitu loh Kak. Kalau kemarin memang yang mengkonsep mengundang pembicara yang 4, pembicaranya kan 5 ya. Itu saya semua, relasi saya semua, yang ngechat juga saya, namun nanti di backup oleh teman-teman humas untuk meluncurkan surat secara resmi gitu. Yang sekarang ini sudah saya bocorkan tadi, ada salah satu pemuda yang sudah dikenal di mana-mana, TikToknya juga 4,5 juta. Sudah paham mungkin ya anak TikTok juga soalnya kata Bila ini. Iya, kayaknya udah ada perasaan yang feelnya, oh orang itu sih kayaknya gitu. Tapi mau surprise aja ya Kak ya ini, besok harlahnya. Oke ya, jangan dibongkar dulu karena yang ini bakal di-upload sebelum hari lahir Uinsha Public Speaking. Yang jelas pembicaranya tidak kalah keren dengan tahun kemarin. Secara popularitas, eksistensinya juga sangat amat dikenal dan dikagumi oleh para kaum ukhti-ukhti, khususnya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Keren. Oke, dari kayak kerennya kayak gitu, Uinsha Public Speaking dan Kak Alvin ini ada nggak sih orang yang kayak nggak suka gitu sama komunitasnya atau sama Kak Alvin sendiri? Terus Kak Alvin gimana cara ngatasinnya? Soalnya
jarang sih ada orang sukses terus nggak ada haters-nya itu, katanya kayak gitu. Kita belum sukses kalau belum punya haters. Benar, saya setuju dengan argumen tersebut dan saya katakan ada. Sejak dulu berdiri belum 1 bulan, orang yang nggak suka, yang nyinyir itu ada gitu. Tapi nggak banyak. Kalau dibilang banyak yang lovers apa yang haters, saya rasa lebih banyak lovers gitu loh. Contoh, ya mereka mengapresiasi, termasuk dosen pun juga sangat mendukung, bahkan berterima kasih karena Alvin sudah memberikan bukti, memberikan kontribusi mahasiswa UIN bisa berkarya layaknya orang-orang di luar sana. Kemarin belum satu minggu saya sowan ke para dosen, mulai dari birokrasi, khususnya Bapak Dekan, Bapak Wadek, saya samperin. Karena dulu sebelum UPS, Unsha Public Speaking, besar seperti sekarang, ada banyak masukan, ada banyak ilmu yang sudah saya terapkan di Unsha Public Speaking hingga sekarang. Tapi ya kita kan nggak bahas tentang public speaking terus nih. Sekarang saya dong yang ingin tanya ke Kak Nabila. Kak Nabila kan lulus 3 tahun setengah ya, bener? Ya, benar. Tepat sekali. Kak Alvin juga kayaknya. Kak Nabila juga aktif di organisasi, ya ikut rutinitas, Hmm. ikut lomba juga skala nasional yang diadakan oleh salah satu televisi nasional dan Hmm. masuk di tahap-tahap yang bergengsi. Terus Hmm. apa sih Kak yang membuat dorongan Kakak ingin cepat lulus dan bagaimana untuk melangkah pada tahap yang seperti itu? Oh, oke. Ini karena aku bukan motivator kayak Kak Alvin ya, jadi aku nggak bisa yang menggebu-gebu gitu. Jadi aku santai aja. Yang jelas bisa sampai dari hati, nyampainya juga Iya, ke hati kok. iya bener, bener kayak gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau apa sih kamu kenapa sih kok pengen lulus cepet gitu? Kadang banyak sih pertanyaan kayak gitu. Apa sih yang membuat kamu kayak pengen lulus cepet? Sebenarnya nggak ada hal spesifik khusus ya yang mendorong aku buat lulus cepet. Ya mungkin ada beberapa, tapi nggak harus sih sebenarnya. Cuma ya yang pertama UKT, tapi ya UKT ya mungkin di tahun aku masih masih agak lumayan lah ya. Kalau di bawah aku udah wow banget Winsa. Jadi jadi sebenarnya nggak terlalu itu kalau UKT. Terus orang tua juga sebenarnya nggak kayak nggak menghukui banget. Nah, lulus cepet-cepet kayak gitu enggak. Cuma kayak aku punya tanggung jawab buat menyelesaikan apa yang udah aku mulai gitu loh. Jadi kenapa kalau udah ada kesempatan nggak aku ambil gitu kan kalau udah selesai, jadi nggak ada beban lagi gitu loh, nggak ada beban yang harus aku pikirin gitu. Jadi menurut aku kalau sesuatu yang seharusnya selesai ya diselesaikan sekalian gitu, biar pikiran kita nggak overthinking gitu. Ya mungkin di beberapa orang ingin punya keinginan kayak gitu, tapi keadaan yang memaksa, misalkan dosennya kah atau apanya kah, mungkin penelitiannya tuh datanya susah atau yang lain sebagainya, itu keadaan. Jadi menurut aku yang pertama tetap konsisten, konsisten apa yang mau diinginkan gitu ya. Terus dan jangan lupa juga doa. Jadi doa itu mengatasi yang kayak kayak keadaan. Jadi misalkan dikasih dosen yang agak nggak enak, terus mengatasi juga data-data yang dipersulit. Itu kita banyak-banyak doa aja karena kita nggak tahu kan keadaannya, kita udah melakukan semaksimal mungkin tapi keadaan yang memaksa kita untuk nggak lulus cepat kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman semuanya yang punya mimpi di tahun ini mungkin mau pengen lulus atau lain sebagainya, jangan takut untuk itu karena pasti ada jalan meskipun nanti diperlambat. Ya Tuhan kita Allah itu
nggak akan kok menguji kita tuh di luar kemampuannya. Kadang kita ditunda dulu, gitu kan? Ditunda dulu biar Benar. jangan sekarang, kamu besok aja karena besok tuh lebih baik kayak gitu kan. Jadi tetap tetap stay positif ya, meskipun kadang di waktu-waktu tertentu kita drop banget. Tapi di saat-saat seperti ini, di hal apapun kita harus stay positif. Karena kayak yang Kak Alvin bilang tadi, sesuatu yang dilakukan secara positif datangnya juga positif juga gitu. Jadi pikiran kita mempengaruhi perilaku kita kayak gitu kan. Itu sih Kak Alvin menurut aku. Kalau Oke, dari luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau misal lulus 3,5 di itu. antara kita yang ingin menargetkan pengen cepat lulus atau bahkan yang sekolah nih, yang jelas artinya tidak molor, tugasnya tidak molor, UASnya kita harus katakan Nabila tadi konsisten dan jangan lupa untuk berdoa kepada Sang Kuasa agar kita bisa dibantu secara dohiriyah maupun batiniyah. Wis. Seperti itu. Oke kan Nabila? Saya yakin teman-teman pemuda-pemudi yang menonton dari awal hingga akhir ada banyak poin yang bisa dicatat, yang bisa diamalkan. Kalau sekarang kita memberikan closing statement, apa yang ingin disampaikan mengenai tema yang kita angkat, yaitu 2022 anak muda bisa apa? Kira-kira closing statement-nya apa, Kak Nabila? Atau saya dulu? Oh, oke. Mungkin yang punya channel YouTube dulu ya, yang memberikan statement. Oke. Terima kasih, Kak Nabila. Jadi kalau dari saya nih, Kak Alvin Hoiron, untuk viewers dari channel YouTube Alvin Hoiron, yang ingin saya sampaikan pada closing statement di sini adalah hidup ini singkat. Kita merem melek, udah kita sudah berkeluarga. Merem melek, kita sudah punya cucu. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam inspirasi. Silakan Kak Nabila. Kepangan. Oke, pesan untuk teman-teman 2022 ini untuk anak muda bisa apa? Oke, jadi kalian itu bisa melakukan apapun asalkan kalian tetap pada jalan yang kalian pilih. Dan itu positif, juga konsisten. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalau konsisten itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Seperti yang dikatakan Kak Alvin Khairon tadi. Setelah saya cerna dan berbagai pengalaman yang sudah saya lakukan, ternyata hal itu yang diperlukan. Konsisten, jaga mood, dan stay positif. Thank you teman-teman. Maaf ya teman-teman Terima kalau kasih. pembicaraan hari ini kurang efektif mungkin karena Ya, karena kita sama-sama belajar, Kak. ya sedikit persiapan ya Kak Alvin, kita juga udah jarang banget ketemu. Bukan jarang banget, tapi gak pernah ketemu nih setelah lulus, sudah sibuk masing-masing. Tapi yang jelas, insya Allah kita akan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kalau memang forum ini dirasa kurang maksimal, itulah kemampuan dari kita. Kita lagi. Oke, yang jelas teman-teman, nanti kalau misalkan ingin bertanya silahkan komen di bawah ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk follow Instagram dari partner sharing season saya, Kak Nabila, di akun @nabila_fuadina. Insya Allah saya akan taruh di description bahasa orang Maduranya ya, description. Nah, insya Allah nanti bisa nanya-nanya melalui DM, siapa tahu bisa belajar banyak hal dan belajar lebih daripada sharing season yang sangat singkat ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Pemuda dan makasih juga buat Kak Alvin ya.
Aduh Kak Nabila sinyalnya. juga semangat aktivitasnya, keren apapun yang dilakukan dan semoga berkah dimanapun berada. Saya akhiri ya Kak Nabila sudah selesai nggih. Ya, ya terima kasih Kak Cukup? Alvin untuk waktunya, untuk sharing hari ini dan memberikan saya kepercayaan untuk bisa berbagi di dalam Oke. YouTube channelnya Kak Alvin. Oke. Oke, terima kasih Kak Nabila. Dan bagi teman-teman selain memang saya menganjurkan untuk follow akun Instagram Kak Nabila Fadina, barangkali ada kritik, saran, komentar, pertanyaan di sharing season ini monggo ditanyakan di kolom komentar. Oke? Atau kalau misal ada rekomendasi untuk sharing selanjutnya harus bahas apa, mau tema yang bagaimana atau mau sharing dengan siapa monggo. Kita insya Allah akan terbuka untuk hal-hal baik. Sekian dari saya sebagai salah satu orang yang berperan sebagai sharing season dengan Kak Nabila. Mohon pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. 1 2 3 kita bilang wassalamualaikum ya Kak. Ya. 1 2 3 wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you. Terima kasih Kak Nabila. Sukses selalu. Thank you teman-teman dan Kak Alvin.